pikiran kita ke arah Tuhan. Sambil kita membawa korban syukur, kita menyanyikan pujian bersanjung nama-Mu Yesus. Amin Tuhan, terima kasih Bapak. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, mari kita sembah Tuhan. Ku sembah
dapat rasakan saat kami dalam kesesakan. Kami dapat merasakan saat kami merasa Tuhan sendiri. Kami boleh merasakan Tuhan, oh dengan kehadiran-Mu kalau Tuhan Yesus menjamah kami. Terima kasih Bapa, biar kami terus Tuhan boleh lebih peka mengasihi-Mu dan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami tidak mau Tuhan larut dalam kesedihan, larut dalam keputusasaan. Kami percaya di dalam hari ini, ibadah kami ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau pasti memberikan kelegaan, kekuatan Tuhan saat kami menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan berhenti memuji, menyembah Tuhan, tapi kami mau beri yang terbaik lagi Tuhan. Pujian dan sorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan dengan sukacita, gembira, karena kami Tuhan menyambut Engkau, meninggikan nama Engkau. Engkau yang telah memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara semua dalam keadaan baik? Amin. Kalau kita hari ini ada, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ibadah di mana Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Terlebih ya saudara ya, kita percaya Tuhan Yesus siap akan membawa berkat buat saudara dan saya. Amin. Terlebih juga mereka yang belum sempat hadir karena sakit atau karena yang sedang berkunjung ke keluarga mereka yang sedang sakit, kita percaya hari ini mereka menonton Tuhan juga melawat mereka ya. Amin, puji Tuhan. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Karena kalau di dalam pujian kita bergembira sama Tuhan, kita nggak bisa duduk saudara. Pasti kita akan pegal-pegal ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan berdiri. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita. Amin. Ya. Sungai sukacita mengalir dalam, katakan yes, oh yes, yes, aku sukacita melimpah dalamku, berikan dari Tuhan, dimana dan kesukaannya, pujiku di setiap waktu, sangat cuma sukacitamu ada dalamku. Tunggu sebentar ya, sebentar. Saudara, saya merasakan ya pujian ini gembira buat Tuhan. Tapi saya merasakan kok saudara kurang semangat ya. Kenapa saudara? Tanggalkan semua bebanmu ya. Kita boleh rasakan ya bahwa Tuhan Yesus hadir loh di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati kita dan saya ya. Saudara, bergembira, nyanyikan suara walaupun pakai masker. Kita percaya Tuhan dengar dan kita percaya Tuhan Yesus siap melawat engkau dan saya. Amin. Beri semangat dan sukacita buat Tuhan Yesus. Amin. Sukacita. Ya, amin. Tuhan ini pujian kami Bapa. Kami mau berikan semangat pujian hanya kepadamu. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan oh yes, oh
saudara dalam keadaan masih berbeban berat, ada kesedihan-kesedihan yang di dalam, mungkin kita nggak bisa tunjukkan kepada saudara kita ya. Mari kita tunjukkan pada Tuhan. Dan kita percaya, tanggalkan yuk saudara, supaya beban-bebanmu itu boleh hilang, boleh ada rasa kekuatan, kesegaran. Kita memuji nama Tuhan ya. Kalau kita hanya berhenti menangis, mengasihi diri sendiri, kita jadi lemah. Ayo saudara, di dalam ibadah kita mau nyanyikan buat Tuhan. Kita bersuka cita, tetap semangat bahwa Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, itulah kekuatan kuasa Tuhan. Seperti pagi hari ini sambil kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir ya ke dalam diri kita. Amin. Kita ada pasti kelegaan, ada kesembuhan dan mujizat. Seperti juga yang ada di rumah, yang siap menunggu kita memuji nama Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyikan pujian. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan kau hadir dalam kami, dalam ibadah kami Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kau berkuasa di bumi di surga. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya. Dia akan melawat kita saat kita sedang memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya, kita nggak ngelihat kehadirannya secara kasat mata, tapi kita bisa merasakan. Kalau saudara percaya ada angin berhembus, dan kita percaya ada Roh Kudus yang berhembus melawat kita semua. Amin. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang khawatir, yang takut hari ini, kita percaya Tuhan sudah berikan kelegaannya. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Dan kalau iblis mau menebar ketakutan, nyanyikan pujian atau kita lawan dalam nama Yesus, bahwa kita usir roh ketakutan. Amin ya. Karena memang di dunia ini tidak menjanjikan kebahagiaan, sukacita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjanjikan. Amin. Tetap kita memuji menyembah Tuhan, tetap kita panggil nama Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, saat ini kita siapkan hati, jiwa, pikiran, tubuh kita. Mari saudara kita berdiri. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan kasih kekuatan yang baru. Amin. Ya, kita akan masuk firman Tuhan.
Dan kita percaya Tuhan sedang melawat kita. Dan hari-hari ini apalagi saudara, kita percaya di luar sana memang banyak tantangan goncangan ya. Ya, tapi kita nggak usah takut. Di dunia ini memang harus segera terjadi, Tuhan katakan. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, dia akan melakukan kita desgaco. Firman Tuhan katakan ya saudara ya. Sebab itu harus kita pandang wajah Tuhan. Jangan pandang masalah kita pas khawatir, stres. Kita pandang Tuhan. Terlebih pada pagi hari Tuhan sudah melawat kita hari-hari ini. Dia akan mencurahkan kuasanya. Percayalah saudara. Kita nyanyikan pujian musik sebelum kita masuk firman Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Saudara, setiap hari Tuhan itu hadir dalam hidup kita saudara. Tapi yang membuat terkesan Tuhan merasa jauh itu karena kita juga saudara. Kuatkan imanmu, jangan goyah. Dan kita mau nyanyikan pujian pada pagi hari ini. Pertolongan begitu ajaib. Aku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Teguhkan hatimu
bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Biar roh Tuhan boleh mengurapi setiap kami, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu firman Tuhan, sampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya saudara, pada siang pagi menjelang siang hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea, ya, dari kitab Hosea. Saudara, bicara tentang temanya adalah kasih setia Tuhan, ya. Saudara, kitab Hosea kita akan membaca, saudara, kitab Hosea, bagaimana keluarga Hosea itu sebagai gambaran Israel yang tidak setia, ya. Saudara, ayat yang kedua, Hosea pertama ayat yang kedua kita akan baca, ya. Kasih setia Tuhan, ya. Saudara, kita belajar dari kesetiaan Hosea dan saudara ketidaksetiaan daripada istri daripada Hosea, ya. Saudara, dia seorang pelacur, ya. Nah, coba kita akan keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai bicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ya, saudara, ini berat, ya, perintah Tuhan ini berat bagi Nabi Hosea, ya, karena dikatakan firman Tuhan dia harus pergi mengawini perempuan sundal, ya, dan akan melahirkan anak-anak sundal, saudara. Dikatakan, disebutkan karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, ya. Saudara, maka pergilah ia dan mengawini, ya, Gomer binti Diblaim, ya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki, ya. Nah, saudara, kemudian berfirmanlah Tuhan pada Hosea, berilah nama Yisrael, ya. Berilah nama, ini anak yang pertama. Berilah nama siapa, saudara? Yisrael, ya. Yisrael kepada anak itu. Sebab apa? Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael, ya. Saudara, ya, anak yang pertama, saudara, dikatakan harus diberi nama siapa, saudara? Yisrael, ya, karena sedikit waktu lagi Tuhan akan menghukum keluarga Yehu, ya. Karena apa? Karena hutang darah Yisrael, dan Tuhan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel, ya. Saudara, Yehu dan keluarganya dihukum karena hutang darah di Israel, ya. Yehu bertanggung jawab atas pembantaian ke-70 putra Ahab, ya. Sekalipun Yehu dipuji karena melakukan hukuman Allah yang adil atas keluarga Ahab, ya, saudara, ya, untuk membunuh Ahab, ya, dan tetapi Yehu terlalu kejam, ya, saudara, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 10, saudara bisa baca di situ, ya. Kita akan membuka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-10, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Kitab Hosea, saudara bisa kasih tanda. Kita akan kembali ke kitab Hosea. 2 Raja-Raja 10, ya. Coba kita akan membaca di sini, ya. Yehu memunahkan keluarga Ahab, ya. Ya, Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di ayat yang pertama di Samaria.
Yehu menulis surat dan mengirim ke Samaria kepada pembesar kota itu dan kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak Ahab, ya saudara, yang bunyinya untuk memerintahkan saudara, ya, untuk membunuh ke-70 anak Ahab, ya. Ayat yang ke-6 kita akan melangkah. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Israel. Apa itu saudara? Ke Israel, ya. Israel itu, ya saudara, bicara tadi tentang penghukuman. Sebenarnya Israel itu artinya adalah Allah menabur, ya. Bukan menabur berkat, tetapi saudara, Israel di sini adalah bahwa Allah akan memberikan penghukuman. Katakan sama-sama, penghukuman. Ya. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama dengan orang pembesar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, ayat yang ke-7 ya, mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Israel. Saudara, kejam saudara ya. Nah, karena itu ada hutang darah di sana. Ya, saudara, ya, memang saudara, Yehu itu diperintahkan Tuhan untuk membunuh Ahab, ya, seorang penyembah berhala, saudara, ya. Ya. Namun Yehu bertindak terlalu kejam terhadap saudara Ahab dan keluarganya, ya. Ayat yang ke-8, ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi, ya. Ayat kita akan baca ayat 30. Ayat 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, ya, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakku akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Ayat 31, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya, kita lihat bagaimana Yehu, saudara, melakukan perintah Allah oleh karena saudara kepentingan pribadi dan ambisi pribadinya, ya. Saudara, Yehu menghukum Ahab dan keluarganya. Dia lakukan perintah Tuhan, namun dia sendiri tidak menjauhkan penyembahan berhala. Ya, di sini dikatakan, ya, dia tidak menjauhkan penyembahan berhala. Dosa-dosa Yerobiam itu adalah dosa penyembahan berhala, ya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa juga, sama aja seperti Ahab, ya, istrinya Isabel, mengakibatkan bangsa Israel itu berdosa dan mereka menyembah berhala. Dan Tuhan, saudara, memerintahkan Yehu untuk membinasakan Ahab dan keluarganya oleh karena penyembahan berhala yang mengakibatkan, saudara, banyak nabi-nabi Tuhan yang dibunuh oleh Isabel, saudara, istri daripada Ahab, ya, dengan kejam, saudara, ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini bagaimana Ahab, ya, dibunuh oleh Yehu, dan Yehu terlalu kejam. Dia membunuh berapa tadi? 70 apa? 70 anak-anak Ahab, saudara, terlalu kejam. Sedangkan dia sendiri, saudara, pada saat dia memang Tuhan puji dia, tetapi di sini dikatakan bahwa Yehu tidak hidup menurut hukum Tuhan, ya, dan bahkan dia melakukan tindakan kejam demi ambisi pribadinya sehingga ada hutang darah. Bicara tentang penghukuman, katakan sama-sama, penghukuman. Ya, jadi Israel itu yang artinya Allah menabur, sebenarnya artinya baik, Allah menabur. Tetapi yang ditabur itu bukannya, saudara, berkat, tetapi berbicara tentang penghukuman, bagaimana bangsa Israel dihukum oleh Allah oleh karena dosa penyembahan berhala, dan mereka akan, saudara, dicerai-beraikan.
ya, saudara, tercerai-berai ya oleh karena mereka melakukan dosa penyembahan berhala. Sehingga saudara Yehu dan keluarganya tidak menjabat sebagai raja karena janji Tuhan dikatakan anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi itu tidak terjadi karena Yehu, saudara, dia melanggar perintah Tuhan, ya. Karena itu saudara dan saya, ya, saudara, ketaatan kepada perintah Tuhan itu adalah kunci berkat Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, ketaatan kunci berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita akan melangkah lagi. Ya, saudara, Allah akan segera menjatuhkan hukuman dan kebinasaan atas kerajaan utara. Ya, kita kembali lagi. Coba kita akan kembali dalam Hosea, ya, di dalam kitab Hosea. Saudara, kitab Hosea ini sudah saya pelajari, ya, saudara, dan ini berbicara tentang kasih Allah. Ya, gambaran Hosea itu adalah gambaran Allah yang setia. Katakan sama-sama, gambaran Allah yang setia. Sedangkan Gomer, perempuan Sundal, itu adalah gambaran bangsa Israel, ya. Nah, saudara, dia melahirkan dan anak-anaknya itu, saudara, itu adalah gambaran apa yang diterima oleh bangsa Israel. Anak yang pertama diberi nama siapa, saudara? Israel, ya. Saudara, itu bicara tentang penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel karena mereka membelakangi Tuhan, ya. Karena mereka apa? Menyembah berhala, menduakan Tuhan, perzinahan, ya. Saudara, apabila seseorang menyembah berhala di hadapan Tuhan, kita itu adalah perzinahan secara rohani, ya. Nah, jadi gambaran saudara istri daripada Hosea yang seorang perempuan Sundal itu adalah gambaran bangsa Israel, ya. Nah, saudara, kita akan kembali, ya. Yang kedua, ayat yang ke-6, ya. Tadi ayat yang kelima bahwa dikatakan aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Ya, saudara, di lembah Israel, bangsa Israel utara itu diserang oleh tentara Asyur, sehingga mereka dikalahkan dan mereka dibawa sebagai tawanan ke Asyur. Mereka tidak punya negara lagi. Itu adalah penghukuman daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, selalu ada apa? Penghukuman, ya. Upah dosa itu adalah maut, ya, ada penghukuman. Ayat yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-6. Oke, sudah ketemu ayat yang ke-6? Oke, kita akan baca. Lalu perempuan itu mengandung lagi, melahirkan anak perempuan. Ini anak yang keberapa, saudara? Anak yang kedua, ya. Ingat, anak-anaknya itu juga adalah gambaran, saudara, apa yang akan dialami oleh bangsa Israel, ya. Saudara, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama siapa, saudara? Lo-ruhama. Siapa namanya? Lo-ruhama. Kok namanya susah amat, ya, saudara? Lo-ruhama. Kalau lo itu artinya tidak, ya. Ruhama itu mengasihi. Artinya, saudara, anak yang kedua itu anak yang tidak dikasihi oleh Tuhan, tidak disayangi oleh Tuhan. Saudara, siapa sih orang tua yang kasih nama anaknya Lo-ruhama? Gak ada yang mau, saudara. Kenapa? Karena itu gambaran bahwa saudara, bangsa Israel, dia tidak dikasihi oleh Tuhan karena melakukan dosa. Akibatnya bangsa itu dibawa ke pembuangan ke Asyur, ya. Itu Israel utara, ya. Nah, saudara, dikatakan kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Waduh, ya, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan itu, ya, kalau kita menyembah berhala, ya, saudara, ya, berhala menduakan Tuhan, kita nggak setia sama Tuhan, saudara, inilah akibatnya. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu membelakangi Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Saudara, bayangkan, saudara, kalau suami istri, kalau istrinya nggak setia, ya, bayangkan, ya. Karena gambaran Allah dengan bangsa Israel itu adalah gambaran antara hubungan
suami istri. Ya, Hosea adalah nabi Tuhan, itu gambaran Allah yang setia. Katakan sama-sama, Allah yang setia. Nah, Gomer itu adalah bangsa Israel, itu adalah gambaran daripada bangsa Israel yang tidak setia. Ya, itu juga bicara tentang gambaran kita sebagai Israel rohani yang tidak setia sama Tuhan. Ya, karena apa? Menduakan Tuhan. Katakan sama-sama, menduakan Tuhan. Dalam kitab Yakobus mengatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa kalau kamu mengasihi dunia ini, kamu tidak setia. Karena Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sementara dalam hati kita masih hidup di dalam dosa, mengasihi dunia ini, saudara. Firman Tuhan katakan apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Ya, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang mendua hati. Tanpa sadar, saudara, dia seperti Gomer, saudara, berselingkuh, ya, menduakan Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu kita anak-anak Tuhan, saudara, kalau kita setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Ya, nah saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Anak yang kedua namanya siapa tadi? Ruhama. Apa artinya lo? Lo itu artinya tidak. Ruhama apa? Kasih. Berarti ini nggak dikasihi karena dosa. Ingat saudara, ya, Tuhan itu nggak sayang sama orang-orang yang, saudara, buktinya apa? Manusia dibinasakan pada saat zaman Nuh. Tuhan sayang kepada orang-orang yang setia dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Amin. Karena itu saudara, yang diselamatkan itu hanya orang-orang yang sisa. Orang-orang seperti saudara dan saya yang hatinya melekat erat hanya kepada Tuhan. Ya, dia tidak berikan hatinya kepada dunia ini. Ya, saudara, karena apa yang ada dalam dunia dikatakan akan binasa. Dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi orang yang lakukan perintah Tuhan akan hidup selamanya. Ya. Kemudian saudara, kita lengkap ayat yang ke-8. Hosea 1 ayat yang ke-8. Sesudah menyapi Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan anak yang ketiga. Ini anak-anak persundalan. Bayangkan, Nabi Hosea disuruh mengawini perempuan sundal. Saudara, bagi Nabi Hosea itu berat. Dan melahirkan anak-anak sundal. Ya, ketaatan itu saudara berat. Betul apa enggak saudara? Ya, ketaatan itu berat. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, walaupun berat, Tuhan bilang jangan balas orang yang jahat dengan jahat. Aduh, Tuhan sakit. Ya. Ini berat bagi Nabi Hosea. Dia harus kawini perempuan sundal bernama Gomer dan melahirkan anak-anak sundal, 3 orang anak sundal. Saudara, anak yang ketiga dan berfirmanlah dikatakan, ya, seorang laki-laki. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Ayat yang ke-9 kita akan baca. Lalu apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami. Tadi arti lo apa saudara? Tidak. Artinya ami, umat. Ya, kamu bukan umat Tuhan lagi. Kamu bukan anak Tuhan lagi. Wah, kalau Tuhan seperti itu saudara. Makanya kita harus kenal sifat Tuhan ya. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu Tuhan itu maha kasih dan penyayang. Tetapi ingat juga bahwa Tuhan itu Allah api yang menghanguskan. Dia akan menghukum setiap perbuatan dosa, saudara. Ya, jangan mentang-mentang oh kasih karunia. Ada sekarang ajaran sesat yang namanya hyper grace. Hyper grace itu ya dosa kita sudah diampuni. Baik kemarin, yang lalu, hari ini, yang akan datang kita diampuni. Sebelum kita berbuat dosa juga kita sudah Tuhan ampuni. Akhirnya saudara, orang menganggap enteng kasih karunia Tuhan.
Saudara, sesungguhnya kasih karunia Tuhan membuat kita bertobat, membuat kita mengasihi akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau saudara ada orang yang berbuat baik sama saudara, saudara balas dengan jahat, sifat saudara seperti sifat siapa saudara? Ya iblis lah. Sifat iblis itu membalas yang baik dengan jahat. Kalau sifat manusia, kamu buat baik, saya balas baik. Kamu buat jahat, saya balas jahat. Tapi kalau sifat Allah, kamu buat jahat, aku balas dengan kebaikan. Nah, saudara kan anak Tuhan. Saudara memiliki sifat manusia pada umumnya, atau sifat iblis, atau sifat Allah. Saudara pilih mau sifat siapa saudara? Sifat Allah. Ini, saudara, Hosea itu berat. Dia harus mewakili Allah, memiliki hati dan perasaan Allah. Ya, saudara, anak yang ketiga Lo Ami. Sebab kamu ini bukanlah umatku. Lo itu bukan atau tidak. Yang Ami itu umat. Jadi Lo Ami itu bukan umatku. Kamu tidak aku sayangi. Kamu bukan umatku. Ya, kamu akan terima penghukuman, saudara. Ya, di Israel itu Allah menabur, bukan menabur berkat. Tetapi bangsa Israel itu akan dicerai-beraikan, itu bicara tentang hukuman, saudara. Ya, dikatakan aku akan membalas, ya. Saudara, Tuhan itu membalas setiap perbuatan kita. Setiap perbuatan baik akan Tuhan balas dengan kebaikan. Amin. Ya, setiap orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan janji tentang keselamatan, ayat yang ke-10. Nah, saudara, ada penghukuman, ya, tetapi juga ada pemulihan. Katakan sama-sama, ada pemulihan. Bagi setiap kita yang mau bertobat. Katakan sama-sama, bagi siapa yang mau bertobat? Saudara mau bertobat? Amin. Ya, mau cari Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang ke-10. Tetapi kelak. Ya, kelak itu bicara apa saudara? Nanti. Ya, tetapi kelak ini janji tentang pemulihan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umat. Lo Ami, ya, kamu ini bukan umat, ya. Akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya, berarti apa? Ada perubahan. Amin. Saudara, tetapi kelak nanti kalau kamu bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kamu memang dosanya berat. Tapi kalau kamu merendahkan diri, kamu mengalami kesusahan, kamu mengalami penderitaan. Kalau saudara dan saya merendahkan diri, bertobat kepada Tuhan, saudara, dari segala dosa, meninggalkan semua dosa kita, maka firman Tuhan katakan, kamu anak-anak yang kukasihi. Amin. Anak-anak Allah yang hidup, saudara. Amin. Saudara mau menjadi anak-anak Allah yang hidup? Amin. Nah, ini janji pemulihan, ya. Ya, janji tentang keselamatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau menerima anugerah Tuhan. Artinya ada pengampunan. Katakan sama-sama, pengampunan. Tuhan itu bukan hanya Allah yang menghukum, tetapi dia juga Allah yang mengampuni. Katakan sama-sama, mengampuni. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, segala dosa kita. Kalau kita mengaku dosa, berarti dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Nah, kalau saudara sekarang masih menyembunyikan dosa, tapi hati-hati. Pada masa penghakiman terakhir, maka kita gak bisa bersembunyi di hadapan Allah pada masa penghakiman. Kenapa? Karena hati nurani kita sendiri yang berbicara di hadapan Allah. Ya, karena itu saudara, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Ya, saudara mengerti firman Tuhan ini ya. Jadi memang mempelajari kitab Perjanjian Lama tidak mudah, tetapi memang perlu ketekunan sehingga kita dapat mengerti apa sih maksud esensi daripada saudara firman Tuhan ini ya, saudara. Nah, saudara, dikatakan ayat yang ke-11 masih janji tentang keselamatan untuk pemulihan. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama. Tadinya tercerai-berai,
Ya, jadi kerajaan utara, saudara, ya tercerai. Jadi bangsa Israel itu terpecah menjadi dua pada masa saudara setelah Raja Salomo. Ya, karena perbuatan dosa maka Tuhan mencerai-beraikan. Kerajaan utara itu adalah 10 suku, ya, itu kerajaan Israel utara, dan dia dibawa ke pembuangan ke Asyur, saudara, karena dosa. Dan yang 2 suku itu adalah Benyamin dan Yehuda, saudara, itu kerajaan selatan. Dan itu pun berbuat dosa, ya, saudara, dan dibuang oleh Allah ke Babel, ya. Jadi saudara dapat mengerti firman Tuhan ini. Amin. Nah, satu waktu Tuhan akan menyatukan kembali mereka. Dan sekarang mereka sudah bersatu, saudara. Amin. Janji Tuhan, ya. Nggak ada lagi kerajaan Israel utara, nggak ada lagi kerajaan Israel selatan, tapi bersatu. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, dan mengangkat bagi mereka satu pemimpin yang akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Ya. Nah, saudara, Israel yang pertama itu berkonotasi buruk, tetapi Israel yang kedua itu berkonotasi yang baik. Kenapa? Tuhan akan memulihkan. Katakan sama-sama, Tuhan akan memulihkan. Ya, saudara, dikatakan sebab besar hari Israel itu. Hari yang bagaimana? Ayat yang ke-12 kita akan baca. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki apa? Ami. Ada lo-nya gak, saudara? Gak ada. Ami apa artinya ami? Bukannya umi ya, saudara. Umi gitu. Ini ami. Ami itu artinya apa? Oh, kamu ini umatku. Wah, ini janji tentang pemulihan. Ya, saudara, besar hari Israel itu apa? Bagaimana Allah memulihkan umatnya. Saudara, itulah saudara mukjizat yang paling besar tatkala saudara dan saya hidupnya dipulihkan. Katakan sama-sama, dipulihkan. Amin. Saudara, bukan berkat jasmani, tapi kalau keluargamu dipulihkan, hubunganmu dengan sesama dipulihkan, terlebih hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Oh, itu mukjizat yang paling besar. Amin. Karena itu mendatangkan keselamatan. Katakan sama-sama, mendatangkan apa? Keselamatan. Kalau kita punya musuh, Tuhan bilang berdamai. Nggak mungkin orang yang dipanggil Tuhan mati, kemudian dia masih nyimpan dendam, dia selamat. Nggak mungkin. Amin. Ya, saudara, besar hari Israel itu. Nah, kata menabur ini adalah menabur berkat, menabur pemulihan. Ya, saudara, Tuhan bisa ubahkan jalan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, Tuhan bisa ubah. Ya, seperti Saulus yang tadinya dia menganiaya jemaat Tuhan, tetapi saudara, akhirnya Tuhan panggil dan namanya diubah menjadi Paulus. Tuhan ubah hidupnya. Mukjizat yang paling besar adalah perubahan hidup. Saudara mau diubah hidupnya sama Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, saudara, bukan lo ami, tapi ami, saudara. Amin. Ya, nanti pulang dari sini, oh ya, udah tahu ya artinya, saudara. Bukannya lo ruhama, tapi ruhama. Apa itu ruhama? Dikasihi oleh Tuhan. Saudara boleh kasih nama itu ruhama, saudara. Ya, karena apa? Dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau Theophilus, ada anak saya, Theo itu Theos dan Philus itu Philia, dikasihi oleh Tuhan. Ya, nah saudara, di dalam nama itu ada artinya. Ya, saudara, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan mau memulihkan hidup kita, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, bagaimana Israel ditolak dan dipulihkan di pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Nah, saya akan singkat, ya. Adukanlah ibumu dan adukanlah. Dia bicara sama siapa, saudara? Sama anaknya. Siapa? 3 anak itu, saudara. Siapa? Bangsa Israel juga. Ibunya siapa? Ibunya, induknya. Ibunya bangsa Israel. Adukanlah ibumu. Adukanlah, sebab dia bukan istriku. Ya. Jadi kalau Tuhan menggambarkan jemaat itu istri, saudara jangan pikirannya, woi, secara jasmani, bukan. Amin.
Itu bicara tentang ikatan persekutuan yang intim. Katakan sama-sama, ikatan persekutuan yang intim. Amin. Saudara, nggak ada yang lebih intim daripada hubungan suami istri. Betul apa enggak? Nggak ada yang lebih menyakitkan kalau berselingkuhan. Saya mau tanya, betul apa enggak? Yang suami, betul apa enggak? Yang istri, betul apa enggak? Iya. Nggak ada yang lebih menyakitkan. Nah, bangsa Israel itu berselingkuh secara rohani. Jadi Tuhan menggambarkan ini, perempuan sundal ini berselingkuh. Ya. Jadi kalau saudara mengasihi dunia, mengasihi Tuhan, itu berselingkuh. Sementara datang ke gereja, ibadah, tapi masih hidup dalam dosa, masih duniawi, itu berselingkuh. Tuhan senang gak saudara? Enggak senang. Amin. Jadi saudara bisa tahu, oh ya, ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih gambaran agar saudara dan saya mengerti. Amin. Nah, saudara dikatakan, biarkanlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dari jinahnya, dari antara buah dadanya. Saudara, jangan kita pikirannya negatif di situ. Amin. Karena ini bicara tentang rohani. Ya, nah, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Ini bicara tentang penghukuman. Yang setuju katakan amin. Tentang anak-anaknya aku tidak akan menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Tuhan bilang. Ayat 4, sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Ya. Saudara, ini bicara tentang siapa? Gomer. Gomer bicara tentang siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel rohani juga kita ini, yang gak setia. Kalau saudara gak setia sama Tuhan, saudara sama dengan Gomer. Diam semua saudara. Ya, sementara kita hidupnya mengasihi dunia, cinta dunia, ya, hidup dalam hawa nafsu dosa, kita menduhatikan Tuhan, saudara. Gomer, bersundal secara rohani. Karena berhala zaman modern itu bukan patung. Tuhan bilang sementara kamu menyembah Allah, kamu gak bisa menyembah Allah daripada Mamon. Saudara, berhala zaman modern itu adalah Mamon. Katakan sama 2, 3. Mamon. Tuhan bilang apa? Menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Nah, ini berhala 2 zaman modern. 1, saudara, mencintai diri sendiri itu berhala. Allahnya siapa? Allahnya itu saya. Nggak perlu Tuhan, saya bisa kok. Itu kesombongan. Amin. Mencintai diri sendiri. Orang mencintai diri sendiri gak mungkin peduli sama orang lain. Orang mencintai diri sendiri, dia gak mungkin mencintai Tuhan. Saudara, yang kedua berhalanya adalah hamba uang. Katakan sama-sama, hamba uang. Itu berhala zaman modern. Lihatlah orang sekarang semakin modern, saudara, dia gak percaya sama Tuhan. Dia hanya percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Itu kesombongan. Dan Tuhan bilang apa? Orang yang sombong akan Tuhan rendahkan. Kenapa dibiarkan kita COVID selama 2 tahun? Supaya untuk mematahkan setiap kesombongan manusia. Hanya dengan virus yang kecil, yang hanya bisa dilihat, saudara, setelah diperbesar, saudara, 100 kali atau lebih, saudara, dengan mikroskop baru terlihat. Itu dunia sudah goncang semua. Sampai akhirnya imbasnya kita masih alami saat ini dan ke depan, saudara. Ditambah tahun depan itu masa yang tidak pasti, masa yang gelap, saudara. Manusia yang sombong merasa dirinya Allah. Ya, saudara, setiap kesombongan akan Tuhan patahkan. Amin. Biarlah kita merendahkan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, perhatikan di sini ayat yang keempat. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Saudara, dosa penyembahan berhala akan melahirkan dosa perzinahan. Coba saudara perhatikan, ya, di Indonesia itu yang banyak menyembah berhala di mana, saudara? Gak usah disebut, udah tahu semua. Dan perzinahan yang paling banyak di mana? Di situ. Di dunia, penyembahan berhala ada
suatu negara yang memang menyembah berhala, tapi perzinahan yang paling banyak di situ juga. Lihat, orang yang menyembah berhala itu dia akan jatuh dalam berbagai dosa. Sama seperti Tuhan bilang, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sama di dalam 2 Korintus juga dikatakan bahwa manusia mencintai diri sendiri. Akibat dia mencintai diri sendiri, dia jadi hamba uang, ya. Dia kemudian melakukan perzinahan dan semua dosa akan ikut semua. Ya. Nah, kalau anak Tuhan masih suka egois, berarti dia pasti nggak selamat, saudara. Halo? Ada nyanyian pujian, biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Apa yang berkurang, saudara? Ego. Katakan sama diri sendiri, mesti semakin berkurang. Amin. Yang mau menang sendiri, betul apa enggak, saudara? Cenderung menghakimi orang lain, sombong, segala macam dosa lah, saudara. Ya, nah, saudara dikatakan, ya, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Siapa para kekasihku? Saudara, ini si Gomer, saudara. Dia mengikuti banyak berhala-berhala. Berhala itu digambarkan sebagai para kekasih. Ya. Karena itu kalau saudara orang nyembah Tuhan, kemudian dia nyembah berhala, itu dinamakan perzinahan. Katakan sama-sama apa? Perzinahan. Perselingkuhan. Dan kalau kita lakukan, kita seperti Gomer, perempuan sundal. Wah, saudara. Berarti berhala zaman modern apa tadi? Mamon. Sama mencintai diri sendiri. Maka kita sudah bersundal. Ya. Kita seperti Gomer, tidak setia. Kalau orang kan setia itu dia mengabdi. Identik kalau setia itu taat. Yang setuju katakan amin. Kalau setia itu dia nyerahkan hidupnya. Nah, orang yang menyerahkan dirinya kepada siapa, dia harus setia kepada siapa. Jadi hamba dosa atau hamba Tuhan? Hamba kebenaran. Saudara pilih, mau jadi hamba kebenaran atau hamba dosa? Amin. Ya, hamba kebenaran. Ya, nah saudara, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Ya, yang memberi roti dan air minumanku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Saudara, ini parah. Mereka menyangka bahwa semua berkat jasmani yang mereka dapati itu karena menyembah berhala. Saudara, Baal itu adalah dewi kesuburan. Zaman dahulu itu ada namanya pelacur bakti. Orang-orang melacur, kemudian saudara dengan harapan untuk merangsang dewi kesuburan sehingga turunlah hujan. Sehingga saudara praktek seperti itu marak pada waktu zaman Nabi Hosea. Lihat, orang menyembah berhala itu tujuannya supaya apa, saudara? Saya mau tanya, tujuannya supaya apa, saudara? Hah? Jasmani atau rohani? Jasmani. Materi atau non materi? Materi. Dia tahu, saudara, nyembah lembu itu nggak bagus. Ya, ada di Jawa Tengah namanya Kiai Slamet, saudara. Itu pada malam suro, satu suro, malam tahun baru Jawa ya. Orang dari Klaten, orang dari Solo, mereka jalan kaki. Saya dulu sebagai audit, saudara, saya lihatnya orang pada rame. Ngapain? Mereka mau ke Keratonan Jogja. Ya. Wah, jam 12 malam masih ramai, saudara, berduyun-duyun di sana. Rupanya saya nggak tahu ada apa ini. Tidak tahunya mau dilepas yang namanya lembu atau sapi, saudara. Yang dipercaya itu mendatangkan berkat. Sampai kotorannya pun saudara ditampung supaya dapat berkat jasmani. Orang kalau udah cinta uang, saudara korbankan anaknya pun
Dia rela. Ya. Itu zaman perjanjian lama ada namanya tempatnya Ben Hinnom, atau Gehinom. Gehinom itu lembah ratapan. Kenapa? Karena bangsa Israel itu ngikut saudara dosa bangsa Kanaan yang nyembah berhala. Sebagai akibatnya apa saudara? Mereka rela mempersembahkan anaknya demi mendapatkan saudara keuntungan pribadi, berkat. Ya, diberkati saudara secara materi. Ini orang kalau udah diperhamba sama uang, saudara otaknya udah gak normal lagi, saudara. Saya mau tanya, betul apa enggak saudara? Ya, karena itu saudara, orang Kristen kalau dia masih jadi hamba uang, dia menjadi penyembah berhala dan dia tidak akan selamat. Yang setuju katakan amin. Harus lepas dari cinta uang. Bagaimana caranya? Saudara harus belajar memberi. Kalau untuk menghilangkan ketamakan, ya saudara mesti belajar beri. Saya ajarkan sama anak-anak yang berkunjung ke tiap rumah, kalau ada keluarga yang dia kekurangan, kamu ada rasa belas kasihan, kasih. Walaupun kamu kekurangan, kasih. Itu karena akan membuat kamu lebih kekurangan kok. Kalau Tuhan udah gerakan, kasih. Yang setuju katakan amin. Supaya hati kita gak melekat pada harta, pada kekayaan, pada dunia ini yang kelak akan binasa. Yang setuju katakan amin. Ini kita ibadah ini sebenarnya menjauhkan kita dari dunia semakin jauh. Kita jalan sama Tuhan, lama-lama kita semakin dekat ke surga, saudara. Yang setuju katakan amin. Namanya bergaul itu walk with God, berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita semakin ninggalin dunia ini, semakin kita menuju arah surga. Yang setuju katakan amin. Kita bukan seperti istri Lot yang sudah saudara keluar dari Sodom dan Gomora, kemudian dia masih menoleh ke belakang. Artinya apa? Hati masih melekat sama dunia ini. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau kita sudah mati baru kita nyesel, itu gak ada gunanya. Sebelum kita mati lah, kita harus menyadari bahwa dunia tempat kita tinggal itu hanya sementara. Katakan sama-sama, sementara. Kalau saudara dan saya masih hidup di dunia ini, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kalau nggak bisa uang, saudara doamu. Kalau bukan doa, ya doa sih pasti bisa lah semua. Tenagamu, perhatianmu, saudara, bisa apapun yang kita lakukan. Yang penting jangan jadi orang yang egois. Yang setuju katakan amin. Kalau jadi orang egois itu berhala. Semua buat aku, berhala. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ya, ayat yang kelima. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Penderitaan. Duri bicara tentang penderitaan. Katakan sama-sama, penderitaan. Oh saudara, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Saudara, ada penderitaan karena Tuhan bentuk saudara, proses. Saudara nggak salah apa-apa, namun saudara dihina, ditindas, ditekan. Nah itu yang bagus, seperti Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tapi ada penderitaan yang karena dosa. Nah kalau karena dosa, kita mesti bertobat. Karena itu kita mesti renungkan, oh ya Tuhan, yang koreksi diri. Saya ini menderita karena dosa apa enggak ya? Saya memuji Tuhan tapi hati saya jauh sama Tuhan. Saya memuji Tuhan, datang ke gereja tapi masih suka ngutukin orang. Saya ke gereja tapi saya masih suka ngebohong, berdusta. Saya ke gereja tapi masih melakukan zina. Saudara, saya ke gereja tapi masih membenci orang. Saudara, kita mesti koreksi. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan kasih duri, duri itu bicara tentang penderitaan. Itu karena Tuhan sayang sama saudara. Yang setuju katakan amin. Paulus pernah berdoa, Tuhan, ya, lepaskan aku dari duri dalam dagingku. Paulus bilang, sudah 3 kali aku berdoa tapi Tuhan gak cabut-cabut ya. Ada doa kita yang gak didengar loh sama Tuhan.
Gak semua doa kita didengar sama Tuhan. Buktinya siapa? Paulus. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu, karena di mana engkau lemah, di situ engkau kuat. Yang setuju katakan amin. Apa artinya? Kalau lewat penderitaan yang kau alami, kamu semakin dekat dengan Tuhan, itu akan membawa saudara dan saya masuk sampai kerajaan surga. Karena Tuhan tahu, kalau kamu nanti diberkati sedikit, kita udah lupa diri. Bahkan bisa tinggalkan Tuhan karena cinta akan dunia dan harta. Jadi kalau ada orang kesusahan, diuji kok gak lepas-lepas masalah ekonomi, masih gini-gini juga, Tuhan lebih tahu daripada kita. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan kasih adalah cukup. Katakan sama-sama cukup. Cukup aja. Jangan bilang cukup 5 rumah ya, atau 5 mobil, saudara. Ya itu namanya tamak, saudara. Ya cukup aja. Kan orang cuma hidup makan dan minum kan. Yang setuju katakan amin. Gak punya mobil ya gak apa-apa. Gak punya motor gak apa-apa, jalan kaki. Gak usah rendah diri. Amin. Jangan juga kita iri hati orang lain yang diberkati secara jasmani. Belum tentu orangnya jasmaninya, hartanya banyak, dia bisa tidur tenang. Betul apa enggak, saudara? Saudara tidur udah ngorok, tetapi orang yang kaya dia gak bisa tidur. Karena dia mikirin masalahnya, dia mikirin hartanya, dia mikirin banyak hal, saudara, gak tenang hidupnya. Karena yang bisa kasih ketenangan itu hanya Tuhan. Amin. Saudara mau dekat dengan Tuhan, ya, itu kunci. Ya, setia sama Tuhan. Kalau cuma ibadah kita gak setia, gimana hal yang lain? Kita mencari alasan banyak, aduh gak sempetnya, aduh kerjaan, aduh. Saudara, kalau orang tua sakit gak apa-apa, kalau bisa diterima dengan akal. Tapi kalau kita hanya berdalih dan mencari alasan guna, saudara tidak mau dekat dengan Tuhan, kita menolak untuk mengenal akan Tuhan, maka saudara segala dosa itu akan kita alami seperti bangsa Israel. Karena engkau menolak pengenalan akan Allah, maka firman Tuhan katakan engkau berzina, engkau berdusta, engkau mencuri. Saudara, itu buahnya kalau orang gak dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara mau dekat sama Tuhan? Amin. Ya, kalau saudara dikasih glori sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena di mana aku lemah, di situ aku kuat. Karena Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela. Katakan sama-sama, senang dan rela. Banyak orang gak rela kalau ditindas. Gak rela kalau dia menderita. Saya gak bisa terima, saya gak bisa terima. Itu nanti jadi begini, saudara. Gila dia. Lihat bencana tsunami dulu kan, orang yang gak bisa terima begini, saudara. Tapi kalau dia ikhlas, dia terima, ya ini bagian hidup. Ya apapun yang Tuhan buat itu baik, saudara, maka kita akan lepas. Amin. Ya saudara, ya aku senang dan rela dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesukaran, karena di mana aku lemah, di situ aku kuat. Kalau saudara masih dalam pergumulan hari ini, bersyukurlah. Udah pada lihat saya semua, saudara, bersyukur. Waduh, saudara, padahal pendetanya ngajarin nggak benar nih, saudara. Bersyukur. Kenapa? Kalau lewat kelemahanmu, di situ engkau semakin mengandalkan Tuhan. Di situ engkau bisa bersyukur. Berkat yang sedikit pun bisa bersyukur, saudara. Amin. Saudara, bahkan bernafas pun pagi hari kita bersyukur. Amin. Karena kalau orang sehat itu nggak pernah bersyukur, lupa dia. Kalau dia dibawa ke rumah sakit, ada orang yang nggak bisa kencing, ada orang yang nggak bisa buang BAB, ada orang yang segala macam sakit penyakit. Ya, saudara mau dekat dengan Tuhan, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Betul apa enggak? Amin, saudara. Amin.
Nanti kalau saudara Tuhan berkati, oh rasa syukurnya itu jauh lebih banyak, saudara. Coba kalau musim kering terus, tiba-tiba datang hujan, wah bersyukurnya luar biasa. Betul apa enggak, saudara? Tapi kalau hujan terus, saudara, ngeluh lagi, hujan lagi nih, hujan lagi saudara. Ya, karena itu Tuhan selalu menciptakan musim dalam hidup kita. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Saudara alami itu semua? Angkat tangan, alami semua? Amin. Ada saatnya kekurangan, ada saatnya kelebihan. Gak ada yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Supaya dalam hal aku kelaparan, aku diberkati, aku ingat akan orang-orang yang lapar. Yang setuju katakan amin. Emang kalau orang yang dulunya susah, begitu dia diberkati, melihat orang susah, dia akan bandingin orang lain dengan dirinya sendiri. Betul apa enggak, saudara? Dan pada saat saudara bandingkan orang lain seperti dirinya dulu, maka di situ timbul belas kasihan. Coba kalau orang gak pernah susah, dia ngerasain gak, saudara? Ada orang susah, ini orang susah nih, yang ada cuma menghakimi, malas, wah dihakimi, saudara. Tapi kalau kita berbeda cara pandang kita, karena itu bersyukur. Siapa yang mau bersyukur? Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan itu baik. Semua ujung-ujungnya supaya kita selamat loh. Kalau hartamu habis, kamu bertobat, saudara, itu puji Tuhan. Karena nanti Tuhan akan saudara bangkitkan lagi. Karena harta yang kamu dapat dulu dengan cara yang baik. Amin. Ya. Nah, saudara, dia akan mengejar kekasihnya tapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ayat yang ke-7, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Ini kebangetan, saudara. Betul apa enggak? Tuhan udah berkati kita. Dulu aja belum dapat kerjaan, kita minta Tuhan kasih saya kerjaan. Begitu udah dapat kerjaan, saudara, justru kita ninggalin Tuhan, gak setia. Itu kebangetan. Betul apa enggak? Waktu kita susah, kita minta Tuhan berkati. Setelah kita Tuhan berkati secara jasmani, justru hati kita jauh dari Tuhan. Itu kebangetan. Betul apa enggak, saudara? Ya. Ini berhala, saudara. Oh, ini kan karena kerja kerasku. Oh, ini kan karena aku. Wah, saudara, orang yang kayak gitu nanti akan direndahkan sama Tuhan. Ya. Ayat 13 kita baca. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana. Kata sebab itu artinya, saudara, Tuhan boleh pulihkan kita kalau kita bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Aku akan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Apa itu lembah Ahor? Lembah kesusahan. Lembah kesusahan. Kenapa? Saudara, karena di lembah Ahor itu, saudara, Akan, namanya Akan, ya, dan keluarganya itu mati, dibunuh, dan kemudian dibakar ke dalam api oleh bangsa Israel. Karena dosa Akan, saudara, dia menyembunyikan harta emas, perak, dan jubah yang begitu mahal, saudara, ke dalam rumahnya, bahkan dimasukkan ke dalam tanah, saudara, disembunyikan. Maka bangsa Israel mengalami kekalahan pada saat dia melawan kota Ai yang penduduknya jauh lebih sedikit daripada Yeriko. Tuhan sudah bilang, kalau kamu binasakan Yeriko, jangan kamu ambil satupun harta mereka. Saudara, akibatnya, saudara,
Ya, dosa Ahan itu dia dirajam dengan api kemudian dibakar dan dia seluruh keluarganya binasa. Ya, itulah lembah kesusahan. Ya, kalau saudara dan saya saat ini mengalami lembah Hor, lembah kesusahan karena dosa, maka Tuhan akan mengubah menjadi pintu pengharapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Apa artinya? Tuhan pulihkan hidup kita. Saudara mau dipulihkan sama Tuhan? Angkat tangan yang mau dipulihkan. Koreksi diri tiap hari. Ya, saudara. Pasal yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan yang berzina, seperti Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer lain. Bayangkan saudara, Gomer yang sudah berzina, Tuhan bilang cintai dia lagi, terima dia lagi. Kalau kita saudara sudah diselingkuhin gimana saudara? Cerai. Betul apa enggak? Cerai. Ini Tuhan bilang cintailah dia lagi. Ya, perempuan yang suka bersundal dan berzina, Tuhan bilang kalau kamu gak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Itu kasih Tuhan yang setia sama kita. Kalau saudara sudah buat dosa, kemudian Tuhan ampuni, kemudian buat dosa lagi, bisa gak saudara? Bisa gak? Bisa. Apa Tuhan langsung bilang, aku gak mau terima kamu lagi? Begitu saudara. Kalau saudara bertobat lagi, Tuhan mau terima apa enggak? Terima. Kecuali kalau saudara dan saya sudah mati, udah gak ada pengampunan lagi saudara. Betul apa enggak? Nah, yang jadi masalah kita nggak tahu kapan kita mati. Belum tentu ada kesempatan buat saudara dan saya untuk bertobat. Karena itu firman Tuhan kata, jikalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Amin. Saudara, bahkan Nabi Hosea harus menebus istrinya, ya, karena sudah berada di rumah pelacur, saudara. Ditebus dengan harga yang mahal. Ini gambaran siapa? Hosea, gambaran Tuhan Yesus yang menebus. Sebenarnya kita udah gak layak, saudara. Tuhan Yesus menebus segala dosa kita, bukan emas dan perak, tetapi dengan apa saudara? Darah yang mahal. Jadi kalau kita ditebus sama Tuhan, kita sebenarnya gak layak. Itu yang namanya kasih karunia. Nah, ketidaklayakan kita harusnya membuat kita bertobat dan berubah hidup kita. Ya. Nah, saudara, ditebus dengan 15 sikal dan 1,5 homer. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tubuh berhala, dan tiada efod dan terafim. Ayat yang kelima, kita baca ayat terakhir. Yang keras 2-3. Sesudah itu orang Israel akan apa? Berbalik. Apa itu berbalik? Bertobat. Jadi kalau kita tahu anugerah Tuhan yang begitu besar, kasih karunia yang begitu besar, Dia tebus dosa kita, kita gak layak terima kasih Tuhan yang begitu besar, kesetiaan Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus menebus dosa kita, harusnya membuat kita berbalik kepada Tuhan. Katakan sama-sama, bertobat. Masa kita berbuat, Tuhan berbuat baik, kita balas dengan kita berbuat dosa? Harusnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, terus lagi, Allah mereka dan Daud raja mereka, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik pada hari-hari terakhir. Ya, kapan hari terakhir? Inilah hari terakhir. Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Kita akan bangkit berdiri. Pengampunan Tuhan itu sempurna dalam hidup saudara. Ya, karena itu kita harus serahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Sanjung Namamu Yesus. Kita bangkit berdiri. Ya, terima kasih Tuhan Yesus.
Boleh LCD-nya langsung ditayangkan. Kita langsung nyanyikan pujian ini. Kusanjung namamu Yesus. Kita nyanyikan refnya saja. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. 2, 3. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku, apa adanya. Pengampunanku sempurna di dalam kehidupanku. Katakan, sungguh ku tak layak Tuhan. Sungguh ku tak. Kasih setia Tuhan yang begitu besar. Nabi Hosea adalah gambaran Allah Tuhan kita yang setia, yang telah menebus dosa saudara dan saya. Dia telah mengampuni segala dosamu. Apabila kita merendahkan diri dan bertobat, mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kehidupan. Sungguh ku tak layak. Saudara, akui segala dosa. Ku tak layak. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kalau ada berhala di dalam hatimu, tinggalkan berhala dalam diri kita. Masih mencintai diri sendiri, masih menjadi hamba uang. Kita mendoakan Tuhan. Saudara, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan dan bukan pada dunia ini yang kelak akan binasa. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Katakan pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Seringkali kami tidak setia. Kami mendua hati Tuhan. Kami menduka-citakan Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam hati yang Tuhan tempatkan dalam diri kami. Dan berbuat dosa. Hati masih melekat kepada dunia ini. Segala apa yang ada di dalamnya masih dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Firman-Mu katakan, kalau kau mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Dunia ini sedang menyapu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman berkata, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa bersahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan. Berkata roh yang ditempatkan Allah dalam kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara. Minta pengampunan. Katakan, Tuhan, aku masih mendua hatiku Tuhan. Separuh ikut dunia, separuh ikut Tuhan. Separuh cinta dosa,
tapi separuh cinta Tuhan. Saudara, itulah orang-orang yang berselingkuh. Kita seperti Gomer, perempuan sundal, yang berselingkuh dengan para kekasih-kekasihnya. Saudara, dia adalah Allah yang cemburu, tetapi dia juga Allah yang begitu mengaruniakan kasih karunia melimpah bagi orang yang setia kepada Tuhan. Ambil keputusan menjadikan Yesus Tuhan kita satu-satunya kekasih dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Pulang dari tempat ini, biarlah firman Tuhan menggema di dalam hati kami, sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Semakin kami mendekat kepada Tuhan, semakin kami cintakan Tuhan, semakin kami setia sampai mati, sampai Tuhan memanggil hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, kita akan angkat tangan kita. Tuhan berkati setiap persembahan kami yang kami persembahkan. Biarlah ini boleh digunakan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara, kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya saudara, ada pengumuman sedikit. Ya jangan lupa Senin, Rabu, Jumat ada mesbah 2 pagi jam 5 pagi. Kemudian Sabtu ada doa plan Tuhan dan jemaat boleh, karena kita semua melayani Tuhan. Dan juga untuk minggu depan kita akan ada ekstra kolektor untuk persiapan Natal. Ya, seberapapun yang saudara berikan dari kita untuk kita. Amin. Kita Natalnya tanggal 25 Desember ya, pas hari Natal ya. Karena itu biarlah kita boleh semuanya bukan pura-pura, tetapi biar kita semakin dekat dengan Tuhan ya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Oh ya, jamnya kita mulai tetap jam 9 ya. Nah setelah itu kita akan ada makan bersama ya. Saudara, inilah pengumumannya. Ada lagi pengumumannya? Kalau tidak ada, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Amin. Biar Tuhan kasih damai sejahtera. Kenapa sayang? Halo Bapak. Berarti sehat ya. Shalom. Ini belum dimatiin ya.